Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Masih bersama aku Gayuh dan Lizzie di sini. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kita hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu keunikan dari pola dasar badan yang dibuat menggunakan sistem Indonesia, khususnya di bagian bahu. Nah, salah satu hal yang paling khas dari sistem pola Indonesia ini adalah posisi jahitan bahunya. Berbeda dengan sistem pola pada umumnya, jahitan bahu pada sistem Indonesia tidak berada tepat di area bahu asli. Melainkan, jahitan antara bahu depan dan bahu belakang ini sedikit tertarik ke arah belakang. Hal ini terjadi karena pola bagian depan dibuat lebih panjang dan lebih besar dibandingkan dengan pola bagian belakang. Akibatnya, ketika pola depan dan belakang disatukan, bagian bahunya seperti ditarik ke belakang, mengikuti ukuran pola belakang yang lebih kecil. Ini bisa dibilang sebagai keunikan, tapi sekaligus juga bisa menjadi kelemahan dari pola dasar sistem Indonesia, tergantung dari desain busana yang akan kita buat. Di satu sisi, kondisi ini justru menguntungkan jika kita ingin membuat busana yang menggunakan busa bahu, seperti blazer atau outer. Karena jahitan bahunya tidak terlalu terlihat dari bagian depan, jahitan cenderung tersembunyi dan jatuh ke belakang, sehingga tampilannya lebih rapi dari depan. Namun, jika kita ingin membuat dress atau busana tanpa busa bahu, posisi jahitan bahu yang terlalu tertarik ke belakang ini bisa terlihat kurang proporsional. Secara visual, bahunya bisa terkesan sedikit melintir atau tidak berada di posisi bahu yang sebenarnya, meskipun saat dipakai tetap terasa nyaman. Nah, karena itu, pada kondisi tertentu, kita perlu melakukan adjustment atau penyesuaian di area bahu. Penyesuaian ini bertujuan supaya jahitan bahu bisa jatuh lebih seimbang dan mendekati posisi bahu asli. Caranya, kita bisa menurunkan bahu pada pola depan dan menaikkan bahu pada pola belakang. Dengan begitu, panjang bahu antara pola depan dan belakang menjadi lebih seimbang, sehingga saat dijahit, posisi jahitan bahunya tidak terlalu tertarik ke belakang. Untuk adjustment ini, perlu diperhatikan bahwa penurunan bahu pada pola depan tidak dimulai dari titik leher, melainkan dimulai dari titik kupnat bahu ke arah kerung lengan. Artinya, lingkar kerung leher sama sekali tidak kita ubah. Penyesuaian hanya dilakukan di area tengah bahu hingga ke bawah menuju kerung lengan, sehingga bentuk leher tetap aman dan tidak berubah. Untuk bagian leher sendiri, sebenarnya posisi jahitan yang sedikit tertarik ke belakang masih tergolong aman karena nantinya bisa tertutup oleh kerah atau desain busana lainnya. Yang paling terlihat perbedaannya justru ada di ujung bawah bahu dekat kerung lengan. Jadi, inti dari pembahasan ini adalah, ketika menggunakan pola dasar sistem Indonesia, kita perlu mempertimbangkan desain busana yang akan dibuat. Kemudian melakukan beberapa penyesuaian pola dasar sesuai dengan kebutuhan desain. Dalam dunia menjahit, tidak ada aturan yang benar-benar baku. Pola dan rumus itu sifatnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan desain dan bentuk badan klien. Setiap sistem pola punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem sederhana mudah dihitung, tapi kurang membentuk siluet. Sistem dressmaking cukup rapi untuk siluet ungu, tapi kurang cocok untuk tubuh dengan perbedaan lingkar dada dan pinggang yang besar. Sedangkan sistem Indonesia sangat baik untuk tipe tubuh hourglass, meskipun perhitungannya lebih rumit dan bahunya cenderung tertarik ke belakang. Karena itu, penting untuk selalu memperhatikan posisi jahitan bahu ketika menggunakan sistem Indonesia dan menyesuaikannya jika diperlukan. Di sini, aku sudah membuat mock-up untuk memperlihatkan perbedaannya. Pada mock-up pertama, yaitu pola original sistem Indonesia, terlihat jelas bahwa posisi jahitan bahunya mundur cukup jauh, bahkan hampir sekitar 2 cm dari posisi bahu asli. Secara teknis, nyaman dipakai, tetapi secara visual memang terlihat agak aneh dan kurang presisi. Sebaliknya, pada mock-up yang sudah dilakukan adjustment,
posisi jahitan bahunya masih sedikit ke belakang. Karena itu memang ciri khas sistem Indonesia. Tetapi jaraknya jauh lebih wajar, sekitar 1 cm saja. Dan secara visual, sudah terlihat jauh lebih rapi dan proporsional. Itu tadi keunikan sekaligus hal penting yang perlu kamu ingat dari pola dasar sistem Indonesia. Di video berikutnya, kita akan melanjutkan ke pembahasan pembuatan pola dasar lengan menggunakan ukuran sebenarnya. Jadi, itu tadi pembahasan kita untuk topik kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama aku dan Lizzie di Lamoda Academy Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.